Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Ikram Aziz. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian partisipasi politik dan fungsi dari partisipasi politik. Yang pertama, pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahap kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Selanjutnya, fungsi dari partisipasi politik. Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijakan yang diambil pemerintah lebih berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Melalui partisipasi politik diharapkan mampu membangun suatu sistem politik yang stabil dan menciptakan suatu kehidupan negara yang lebih baik. Di samping itu, Robert Land dalam studinya mengenai keterlibatan politik mempersoalkan bahwa partisipasi politik memenuhi 3 macam fungsi, yakni yang pertama, partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. 2. Partisipasi politik masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. 3. Kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi partisipasi politik pada dasarnya adalah sebagai media untuk menyuarakan aspirasi masyarakat demi mengarahkan dan mengontrol kebijakan pemerintah agar arah pembangunan negara lebih berpusat pada aspirasi dan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan politik negara yang kuat dan dinamis, serta sebagai suatu media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. 00601091 akan menjelaskan bentuk dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Baik, langsung saja pada bagian pertama, pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Dalton, pengelompokan bentuk partisipasi politik sebagai berikut. Pertama, voting, yaitu bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan. Voting adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi. Yang kedua, campaign activity, yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan, termaksud di dalamnya pekerja untuk partai atau seseorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap seseorang untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan. Yang ketiga, communal activity. Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye, karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan, termaksud keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concerns dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen. Dan yang keempat, consenting personal on personal matters. Bentuk partisipasi ini merupakan individu melakukan kontak terhadap seseorang terkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada seseorang tersebut. Diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi terkait isu dan spesifik dalam kontak yang bersifat personal ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, ataupun membangun jaringan. Dan yang kelima, protest,
yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang seperti demokrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini seringkali berada di luar jalur atau saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokrasi. Dan yang kemudian, bagian yang kedua, saya akan menjelaskan bentuk dari partisipasi politik. Di sini ada 6 hal yang membentuk partisipasi politik. 1. Tingkatan pengetahuan. Pengetahuan terhadap politik sangat penting. Hal ini dapat mempengaruhi apakah ia akan ikut serta dalam politik atau sebaliknya. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. Dan yang kedua, pekerja masyarakat. Tingkat pengetahuan dan pekerja masyarakat ini merupakan faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Biasanya orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka dapat menjadi peduli terhadap politik, atau malah sebaliknya menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Dan yang ketiga, tingkat pendidikan. Selain 2 faktor sebelumnya, tingkat pendidikan juga termasuk dalam faktor internal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, juga memahami politik itu sendiri. Terlebih lagi, pemilih yang buta huruf akan sangat sulit baginya ketika mengenali calon pemimpin atau wakil rakyat yang sulit pula untuk pemungutan suara berlangsung. Dan yang keempat, peran aparat pemerintah. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi partisipasi politik adalah peran aparat pemerintah. Mereka seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah akses terhadap pengetahuan atas politik tersebut. Yang kelima, pengaruh kaum intelektual. Di era informasi ini, sangat mudah rasanya menyebarkan berbagai ide, pikiran, gagasan, dan sebagainya. Banyak di antara kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opini terhadap suatu permasalahan politik tertentu di berbagai media. Bagi para konsumen media, hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik mereka, atau bahkan sebaliknya, membuat mereka semakin antipati terhadap politik. Dan yang terakhir, keenam, konflik di antara para pemimpin politik. Sudah umum diketahui dengan banyaknya partai politik di Indonesia dan berbedanya tujuan serta metode mereka dalam mencapai tujuan. Akan banyak terjadi konflik politik. Para pemimpin politik berlomba untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kader-kader mereka menantinya akan merekrut sebanyak-banyaknya warga negara untuk memberikan dukungan pada pemimpin mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi politik dalam suatu warga negara. Demikian faktor dan bentuk partisipasi politik yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Baik Nurma Septiana dengan NIM 2006-01092 yang akan menjelaskan bagaimana peran warga negara dalam partisipasi politik beserta hubungannya dengan pembangunan sosial ekonomi dalam negara berkembang. Indonesia sebagai negara demokrasi yang melibatkan seluruh rakyatnya untuk berperan aktif dalam menyuarakan pendapat, salah satunya yaitu partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wujud dari partisipasi politik ini dapat dilihat dari berbagai bentuk intensitas keikutsertaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong pembangunan bangsa. Identitas yang beragam ini dilakukan oleh warga negara dari tingkatan yang pasif menuju yang aktif. Warga dapat menampilkan perilaku politiknya dalam mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan atau tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau jalur-jalur lainnya seperti media sosial, media massa, dan sebagainya. Adapun contoh peran warga negara dalam partisipasi politik yang pertama yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif yaitu presiden atau wakil presiden, dan yang kedua yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu pilkada, dan yang ketiga aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan sopan.
Adapun hubungan antara pembangunan sosial ekonomi dengan partisipasi politik dalam negara berkembang, yaitu yang pertama, mereka yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan lebih besar, dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif daripada mereka yang miskin. Dan yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi dan sosial melibatkan ketegangan dan tekanan antar kelompok sosial. Dan yang ketiga, perekonomian yang semakin kompleks menyebabkan bertambah banyaknya organisasi dan perkumpulan serta meningkatnya jumlah orang-orang terlibat dalam kelompok-kelompok itu. Dan yang keempat, yaitu pembangunan ekonomi untuk sebagai memerlukan dan sebagian lagi menghasilkan perluasan penting dari fungsi-fungsi pemerintah. Dan yang kelima, yaitu modernisasi sosial ekonomi biasanya berlangsung dalam bentuk pembangunan nasional. Negara-negara merupakan wahana bagi modernisasi. Oleh karena itu, maka bagi perorangan, hubungannya dengan negara menjadi sangat penting dan identitasnya sebagai bagian dari negara cenderung mengabaikan loyalitas lainnya. Dan kita telah mengetahui bahwa adanya tingkat perbedaan yang sangat mencolok dalam partisipasi di negara yang kaya dan negara yang miskin, yaitu negara yang maju dan negara yang berkembang. Perbedaan tersebut mempunyai faktor-faktor, di antaranya bahwa orang-orang yang tertinggal biasanya tidak begitu berpartisipasi di dalam politik karena partisipasi bagi mereka itu tidak relevan dengan urusan mereka yang pokok, yaitu pekerjaan, pangan, dan bantuan medis. Adanya beberapa hal yang menyebabkan perasaan mengenai partisipasi tersebut berbeda adalah, yaitu yang pertama, orang yang tertinggal atau negara yang berkembang tidak memiliki sumber-sumber daya untuk berpartisipasi secara efektif, yaitu informasi yang memadai, kontak-kontak yang tepat, uang, dan seringkali juga waktu. Dan yang kedua, di lapisan-lapisan berpenghasilan rendah, orang sering terbagi menurut kas, suku bangsa, agama, dan bahasa. Dan yang ketiga, yaitu orang tertinggal cenderung beranggapan bahwa permohonan atau tekanan-tekanan dari mereka, baik perorangan atau kolektif, akan dianggap sepi atau ditolak oleh pihak berwajib, dan sebagian besar dari anggapan tersebut seringkali benar. Adapun sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.